sehat? Sehat ya. Nggak ada kendala, nggak ada sakit hati kan? Enggak. Nah, jadi kan kemarin kita udah pernah membahas kalau hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individual. Nah, jadi Nurul pernah tahu nggak apa itu konseling individual? Nggak tahu ya. Belum pernah ikut juga ya berarti. Nah, dikarenakan Nurul belum pernah ikut, jadi di sini Bu akan sedikit menjelaskan apa itu bimbingan individual. Nah, yang dimana bimbingan individual ini ada satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yang dimana nanti kita melibatkan 2 orang, Ibu sebagai konselornya dan Nurul sebagai konselingnya. Nah, dan di sini nanti Nurul bebas untuk cerita tentang masalah yang Nurul hadapi. Nah, nanti kita cari solusinya sama-sama dan kita tuntaskan masalahnya sama-sama, oke? Nah, sebelumnya Nurul ada kelas nggak siap ini? Ada ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk mencari solusi dari masalah Nurul ini, oke? Oke. Nah, dari kegiatan kita ini sebelumnya apakah Nurul datang ke sini secara sukarela? Sukarela. Nah, dikarenakan Nurul sukarela nih, jadi Ibu harap nanti Nurul terbuka untuk mengungkapkan masalah yang Nurul hadapi, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak usah malu-malu, bilang sama Ibu, oke? Nah, jadi nanti Nurul boleh menangis, boleh tertawa di sini, tapi dengan satu syarat, jangan merusak area yang di sekeliling kita. Oke, jangan meraung-raung. Nah, jadi nanti kalau seandainya kan kita membahas satu masalah nih. Nah, nanti kalau seandainya masalahnya itu bersifat pribadi ataupun hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, Ibu akan merahasiakan masalah Nurul ini. Jadi Nurul nggak perlu khawatir kalau nanti takut orang kawan-kawan tahu masalah Nurul nih, gitu. Jadi nggak usah khawatir karena Ibu akan merahasiakan. Nah, sampai sini Nurul paham? Paham? Nah, siap untuk melaksanakan kegiatan kita? Siap. Nah, dan di sini Ibu juga akan memberitahu kalau bahwasanya kegiatan kita ini dilakukan secara gini, tatap muka kan. Nah, terus dilakukan oleh 2 orang, Ibu sebagai konselornya dan Nurul sebagai konselingnya. Nah, jadi Nurul siap untuk melaksanakan kegiatan kita? Siap. Nah, jadi karena Nurul siap nih, apa nih? Kenapa Nurul bisa datang ke sini? Apa nih masalahnya yang ingin Nurul ceritakan? Masalah apa? Berantem sama teman. Nah, kok bisa berantem sama teman? Coba Nurul ceritakan. Gimana detail masalahnya? Ayo ceritakan. Gak usah malu-malu, ceritakan aja. Atau kawannya yang pasak gitu di lokal, suka gangguin, suka jahil, gimana? Suka jahilin teman. Siapa nih yang suka jahilin teman? Misalnya D. Oh, inisialnya D, kawan perlokal. Nah, tuh. Kenapa dia kok bisa dia jahilin temannya? Kalau dia marah-marah. Tuh. Kenapa kamu merasa terganggu kah dengan tingkah dia? Iya, merasa terganggu. Tuh, gimana? Gimana kalau seandainya dia ngapain kamu nih? Misalnya dia ambilnya barang kamu atau dia ambilnya pena. Ada perlawanan nggak? Atau kamu kejar dia? Atau janganlah ngambil barang aku gitu. Atau gimana? Kejar. Nah, tuh gimana? Dia bilang apa kalau seandainya kamu kejar? Baca arwah. Astagfirullah. Nah, jadi kalau kamu apa? Tindakan dari kamu gimana? Merasa gimana gitu kalau seandainya dia ngapain kamu? Jengkel. Kamu sering diapain teman ya, inisialnya D. Pernah juga nangis juga bikin teman. Coba ceritakan kok bisa nangis gitu, gimana kejadiannya? Kan Nurul jalan. Tuh. Kebetulan ada orang main bola. Tuh. Kan bang abang tuh kan main bola tuh rasanya tuh kan kalau Kepala tuh nangis tuh. Oh, udah bantu minta maaf do. Aku sama sama yang sering jahilin kamu di kelas. Kejadian itu gimana? Ada yang sakit nggak? Ada yang luka? Ada apa? Kenapa? Kena bola. Kepalanya kena bola. Nah, itu dia nggak ada minta maaf tidak? Nggak ada minta maaf. Nah, berarti ada ngadu sama guru, bilangin sama guru. Ngadu sama guru tuh gimana? Apa kata ibunya?
Ya, Oh, biasa lah dulu kecil ibu tuh ya. Itu Yura, Yura. Siapa mau jangan tinggal dari kakaknya deh. Tuh gimana perasaan kamu setelah dia main sama dia tuh bola? Merasa kesal sama dia? Kesal. Tuh dia tidak ada belum minta maaf ya. Tidak minta maaf lo nya. Tuh kalau di lokal tadi suka ambil barang. Tuh suka lo nya pasarui ya di lokal. Tuh kalau seandainya masuk guru lain, tuh bak tingkahnya suka mengganggu guru. Iya. Tuh kalau pernah awak merasa kalau di lokal awak cak gimana? Ada kawan kan di lokal pernah ngerasa dia singi di lokal? Pernah ngerasa dia singi? Kenapa bisa? Kawan tuh tidak mau berkawan sama awak. Kok bisa? Coba ceritakan dulu. Ceritakan dia sama ibu, gak apa-apa. Tadi kalau seandainya di lokal juga pernah ngerasa dia singi sama kawan kan. Tuh kok bisa? Kenapa? Ada masalah apa sama kawannya? Pernah berantem? Berantem gara-gara apa? Gara-gara benar. Kok bisa? Apa ceritanya? Cerita silat, ada ada sama ibu. Tuh. Oh, nyuruh yang marah-marah. Tuh. Yang ini tuh ada bilang sama guru, nggak ada sama guru. Tuh kesalahan kawan tuh lah dimaafkan. Ini masih berkawan lah, kawannya kayak awak. Nah, tadi kan kamu bilang kalau seandainya di lokal kamu merasa dia singi, apakah benar? Nah ya. Nah, aku bilang tadi bahwasanya dapat dikatakan kalau seandainya kamu ngerasa sering dijahili kawan, betul? Betul. Pernah ngerasa dia singi juga, betul? Betul ya. Nah, jadi ini disimpulkan kalau misalnya kamu ngerasa dia singi, pernah, terus sering dijahili sama kawan, pernah juga di lokal, terus pernah nangis juga dibuat kawan. Nah, jadi kalau menurut ibu ya ini saran dari ibu. Nah, untuk kedepannya kalau misalnya kan itu kan kawannya kan perbuatannya buruk kan. Nah, kalau bisa dijauhi kawannya. Kalau seandainya nanti gak usah dekat-dekat sama kawan yang kayak gitu suka jadi kalau misalnya dia jahil masih jahil sama awak, ya udah diamin aja. Kalau misalnya memang nggak bisa diamin nanti bilang sama ibu atau guru di kelasnya, bilang bu dia ngambil barang saya, dan ibunya yang ngurus, yang apa yang bilang nanti sama guru BK mungkin kan yang bisa ngatasi masalah dari kamu. Nah, dan juga nanti saran dari ibu nih, kalau berteman carilah teman yang sehat, jangan teman yang toksik gitu. Tahu toksik kan? Yang pura-pura, yang suka bermuka dua gitu. Nanti sama awak dia baik, sama di belakang awak dia buruk gitu. Yang kayak kawan kamu tadi juga suka ngasingin kawan. Cari kawan-kawan lingkungan, kawan-kawan yang sehat kan banyak kalau yang baik kan. Jadi nanti cari kawan-kawan yang baik. Nah, apa yang akan Nurul lakukan untuk kelanjutannya? Menghindari berteman dengan dia Tuh. tidak berteman dengan dia lagi. Tuh. Apalagi cari pergaulan yang bagus ya, jangan berkawan sama kawan yang bermuka dua. Nah, kalau ada kawan yang salah mungkin bisa dimaafkan, oke? Nah, dari yang Nurul bilang tadi, ibu yakin, ibu percaya kalau saya Nurul pasti bisa berubah untuk kedepannya, pasti lebih pergaulannya lebih baik lagi kalau Nurul memang mencari teman yang baik. Jangan perlu berkawan sama kawan yang jahat tuh nanti awak ikut-ikut loh. Kan ada ibu pernah bilang di lokal mah perbuatan buruk tuh menular. Jadi berkawan sama kawan-kawan yang baik ya. Jadi kan banyak nih yang Nurul juga udah tadi berkomitmen kan untuk kedepannya. Kedepannya gimana nih? Untuk kedepannya kapan Nurul akan melakukan yang Nurul bilang tadi? Besok. Jadi gimana cara Nurul melakukannya? Menghindarinya. Tuh. Tidak berteman dengan inisial B. Boleh ya berkawan, tapi kalau lihat juga situasinya, kalau dia ada berubah ya nggak apa-apa berkawan lagi, oke? Kapan melakukannya, gimana caranya juga. Nah,
Jadi nanti untuk kedepannya kapan nih Nurul akan membicarakan hasilnya sama Ibu? Minggu depan ya, Ibu tunggu minggu depan. Nah, nih yang kita bahas dari awal Nurul cerita kalau Nurul pernah digangguin sama kawannya, dari teman-teman yang toksik gitu kan. Nah, itu apa aja pemahaman yang bisa Nurul dapat dari kegiatan kita? Dapat memilih teman yang baik. Tuh. Apa lagi? Dapat tahu cara menghindari teman yang nggak baik gitu ya. Nah, juga ini gimana perasaan Nurul? Apa Nurul merasa senang? Senang, merasa lega? Merasa lega ya, karena udah menceritakan ceritanya, masalahnya sama Ibu. Nah, untuk kegiatan lanjutan kita nanti kalau seandainya Nurul punya masalah lagi sama kawan atau masalah sama memang dari Nurul sendiri atau dari masalah yang dari luar, dari keluarga, dari lingkungan, kalau memang masalah itu berat nanti Nurul bisa boleh untuk bercerita lagi sama Ibu, oke? Nah, atau nanti kalau seandainya Ibu nggak ada di sekolah, Nurul bisa bercerita sama guru-guru BK lainnya. Atau nanti kalau seandainya Nurul kan pernah Nurul bikin cerita sendiri di buku, pernah. Nah, bisa juga lewat dari buku ataupun cerita sama kawannya. Nggak boleh dipendam-pendam. Kalau kita punya masalah nanti kalau dipendam kita yang sakit, oke? Oke. Nah, tadi kan Nurul udah apabila ada kegiatan juga ya. Nah, dari pembahasan kita tadi Nurul udah paham? Paham ya. Nah, karena Nurul ada kegiatan juga dan mungkin Ibu juga ada kegiatan setelah ini. Nah, kita sudah memanfaatkan waktu yang sedikit ini dan mungkin nampaknya waktu kita juga sudah berakhir dan Ibu berterima kasih kepada Nurul sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan kita siang hari ini. Nah, tadi kalau seandainya ada kata-kata Ibu yang salah atau apa Ibu minta maaf, oke? Ya. Nah, jadi karena udah siap Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh silakan meninggalkan ruangan.